Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali gue akan mereview sebuah anime yang bisa dibilang masih tayang juga di MUS Indonesia. Kalian bisa cek sendiri nanti kolom deskripsi gue guys ya, karena nanti akan gue taruh di sana. Dan bisa dibilang anime ini cukup bagus guys ya, karena cerita itu ngebahas mengenai masalah bully guys ya. Dan kayaknya hampir whole season dari Winter ini guys ya ngebahas mengenai masalah bully ya. Jadi ada sekitar 3 sampai 4 episode 4 episode 3 sampai 4 anime ngebahas mengenai masalah bully, mulai dari masalah menghindarinya, masalah mengubah gaya supaya bisa terhindar dari bully, dan cara untuk pokoknya gimana cara bisa berlindung dari bully itu guys ya, dan melawannya. Oke, itu udah ada sekitar 3 sampai 4 anime, kalian bisa cek sendiri. Nanti mungkin akan ada beberapa yang gua review juga abis ini ya. Ada namanya itu kalau nggak salah Jakuchara, terus abis itu apa sih namanya itu, Horimiya itu juga termasuk masalah bully kayaknya guys ya. Kemudian ada lagi ya, Horimiya itu masalah bully ya guys ya, karena si Miyamura itu kan anak dari korban bully karena dia itu dianggap aneh guys ya, karena pendiam. Kemudian ada lagi mungkin nanti apa ya, pokoknya ada banyak ya guys ya. Mungkin nanti nggak akan gua review semua, tapi ya yang jelas akan ada beberapa yang gua review. Dan ini adalah salah satu ya guys ya, itu adalah anime Musoku Tensei Isekai Itara Honki Des, bener ya? Bener. Atau Jobless Reincarnation, I will serious if I go to another world guys. Check this out. Yang pertama kita masuk ke pembahasan guys ya. Anime ini menceritakan tentang seorang hikikomori atau penyendiri yang biasa ada di rumah, dimana dia itu bisa dibilang hidupnya sangat suram guys ya. Dia itu udah gak punya kerjaan, di umur ke 34 tahun, dia juga hanya berdiam diri saja di rumah tanpa melakukan apapun guys ya. Cuma nonton film Ero dan ya melakukan hal yang tidak jelas ya. Kemudian akhirnya suatu ketika dia pun pergi ke sebuah minimarket untuk berbelanja. Cuma di situ dia melihat ada sebuah kejadian di mana dia melihat ada orang hampir tertabrak oleh sebuah truk. Ketika dia berusaha untuk menyelamatkan orang itu, akhirnya dia tidak sengaja atau tak sengaja tertabrak oleh truk dan akhirnya meninggal dan masuk ke dunia isekai guys. Yeah. Itu adalah isekai pattern guys ya. Jadi kalau kalian mungkin anime isekai, pastikan harus ada itunya. Karena itu adalah isekai pattern guys. Kemudian akhirnya dia pun pindah ke dunia isekai dan menjadi seorang anak kecil bernama Rudeus, tinggal di sebuah pedesaan bersama dengan keluarganya yang seorang mantan petualang dan juga seorang pembantunya yang cukup baik guys ya. Akhirnya si Rudeus ini pun tumbuh dewasa dan berhasil menguasai kemampuan sihir, bahkan termasuk OP guys ya, karena dia tuh mampu merapalkan sihir tanpa mengeluarkan sihir tanpa merapalkannya guys. Waduh. Another OP karakter. Oke, cek. Oke ya. Dan akhirnya dia pun karena OP ya, karena kemampuannya dia pun akhirnya dikasih guru sama kedua orang tuanya. Itu adalah seorang guru bernama Roxy, yang bisa dibilang gurunya itu cukup tsundere ya. Nanti kan gue bahas di pengkarakteran aja ya. Dan setelah hampir bertahun-tahun namanya, akhirnya dia pun 1,5 tahun ya, 1,5 tahun, akhirnya dia pun berhasil menguasai lebih lanjut mengenai kemampuan sihir, dan akhirnya dia bersiap untuk menghadapi dunia luar yang selama ini dia takuti akibat masalah bully yang dia terima di dunia sebelumnya guys ya. Waduh, itu bisa dibilang cukup parah guys ya, karena dia itu nggak mau keluar rumah itu sebenarnya bukan karena alasan dia itu malas ya, bukannya malah itu aja, tapi karena dia itu takut sama dunia luar akibat bully yang dia terima di masa lalu guys. Dan kalau kalian lihat flashbacknya dia di episode ketiga episode ketiga sama kedua, itu bullyingnya itu parahnya ya ampun, sampai segitunya loh guys ya. Gue nggak nyangka loh, ternyata gue kirain di Indonesia dong separah itu ya bullyingnya, ternyata di Jepang juga separah itu bullyingnya ya guys ya. Ya ampun ya. Jadi mulai sekarang buat kalian yang masih tukang bully, stop bullying, oke? Karena bully itu tidak pernah baik untuk siapapun, oke guys ya. Kemudian kita masuk ke pengkarakteran. Yang pertama adalah Rudeus. Dia adalah anak yang cukup baik dan perhatian kepada orang-orang sekitarnya. Dia juga orang yang cukup overpowered, dan juga dia anak yang sedikit agak eroi karena kebiasaan di masa lalu ke bawah guys ya. Meskipun emang nggak matching sih kalau kita dikasih karakter anak-anak, tapi sifatnya kayak gitu guys ya.
Ya mau gimana kan emang dia itu kan eh, bapak-bapak usia 34 tahun ya. Jadi ya kalau emang kalian nggak terima masalah itu ya itu urusan kalian gitu. Karena kan namanya ceritanya begitu ya. Kemudian ada lagi Roxy, dia adalah gurunya Rudeus, orang yang agak tsundere tapi juga cukup OP guys ya. Tapi OP-nya kayaknya masih kalah dibandingkan si Rudeus atau gimana nih guys ya. Kayaknya sih belum keluar semua nih guys kemampuannya, karena gua ngeliat jurusnya dia yang Cumulonimbus itu kayaknya OP banget ya. Padahal cuma Cumulonimbus ya. Kalau di sini kayak biasa aja, kalau di sana jadinya OP ya. Kemudian ada lagi bapaknya dia, namanya itu Paul guys ya. Dia adalah orang yang cukup bisa dipercaya. Ya karakter bapak-bapak kayak gimana kayak gitu ya guys ya, karakternya. Kemudian dia juga orang yang sepertinya cukup powerful dengan menggunakan pedangnya ya. Karena dia adalah mantan petualang kayak tadi gue bilang guys ya. Kemudian ada lagi ibunya, seorang ahli sihir guys ya. Dia bisa melakukan sihir penyembuhan, sihir pengembalian ya. Sihir pengembalian itu maksudnya di sini dia itu bisa mengembalikan pohon yang sudah runtuh jadi balik utuh tegak lagi guys ya. Wah, enak banget ya. Kemudian ada lagi pembantunya dia yang jarang ditampakkan tapi kayaknya orangnya cukup baik ya. Itu setahu gua. Kemudian ada lagi Silip, temannya dia. Satu-satunya temannya dia di dunia manapun ya, di dunia nyata ataupun dunia isekai guys ya. Dia bisa dibilang karakternya cukup pemalu guys ya. Kemudian ada lagi Eris, nanti akan muncul habis ini guys ya. Adik atau mungkin kita bisa bilang ipar apa kerabat ya guys ya. Kerabatnya dari si Rudeus ini ya. Dan masih ada lagi karakter lain yang mungkin akan muncul ya. Cuma mungkin belum muncul sekarang karena masih episode ketiga guys ya. Ya masih episode ketiga ya, benar ya, episode 3 ya. Gue kirain udah episode keempat ya, ternyata masih episode 3 ya. Kalau nggak salah itu dia itu akan hadir setiap hari Minggu ya. Jadi tunggu saja di channel Mus Indonesia, oke? Dan yang terakhir dari segi penilaian, bisa dibilang untuk masalah nilai ini, anime ini menarik guys ya. Masalah penggambarannya bagus guys ya. Gue suka banget pas si Roxy sama si Rudeus mengeluarkan jurus Cumulonimbus, itu keren banget guys ya. Wah gila. Itu benar kayak menggambarkan kengerian Cumulonimbus yang sesungguhnya gitu guys ya. Wow. Kemudian ada lagi masalah grafisnya dia untuk fight. Kayaknya belum ada fight ya, jadi ya nggak akan kita hitung dulu karena itu belum masuk ya. Mungkin nanti kedepannya akan ada fight kali guys ya. Kalau memang bagus ya udah ya. Kemudian ada lagi masalah storynya dia. Storynya dia itu I think it's really good. Emang cuma di masalah karakter utamanya doang ya, yang emang agak rada-rada begitu ya, agak rada-rada eroy, karena emang bawaan dari sononya. Tapi ya menurut gue emang gini ya, itu adalah satu hal yang cukup membingungkan guys ya, karena di satu sisi kita itu harus terima karena dia itu di masa lalunya begitu. Tapi di sisi lain itu ada anak kecil, jadi kalau ditambahkan seperti itu kayaknya emang agak nggak pantas ya. Jadi mungkin anime itu sebenarnya nggak cocok buat anak kecil karena takutnya nanti dia tuh malah jadi salah paham guys ya. Karena ya namanya juga anak kecil ya, jadi takutnya nanti kurang bisa menanggapi apa yang ada di storynya dia, nanti malah jadi ngikutin guys ya. Kemudian ada lagi masalah karakter ya, karakternya bagus ya. Gue paling suka sama karakter Roxy-nya. Sama kayak admin Mus Indonesia saya. Saya suka sama karakter kayak gitu karena ya KOE aja gitu guys ya. Ya bayangannya karakter tsundere terus anaknya agak rada-rada kecil ya, small dan cukup OP. Itu adalah karakter favorit saya guys. Makanya saya suka sama Philo. Iya. Kalau gitu itu saja dulu guys ya dari gua penilaian anime ini, mungkin 8 dulu. Takutnya wes nanti itu tiba-tiba animenya jadi jelek kan, jadi kita itu prepare-nya itu 8 dulu ya. Kalau yang kemarin tuh kan kayaknya emang udah jaminan pasti bagus ya. Karena emang story dia kan kayak begitu ya, meyakinkan ya. Kalau ini kan story dia itu kan agak kayak rada-rada meragukan, jadi kita itu kasih 8 dulu guys ya. Rada-rada meragukan tapi 8 nilainya. Itu gimana sih ya, kayak standar saya ketinggian kayak guys ya. Mungkin saya harus turunin biar standar saya kayak mall kayak guys ya. Kalau gitu itu dulu guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gua. Dan ngobrol pada saat kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.